Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-309 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Pegis Paliamas sebagai si Gagu Bisu, Ashari sebagai Panci Tumpar, Suryadin sebagai Suro Cipang, Rifki sebagai Gajah Lampor, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kameswara yang mengaku bernama Danyang Barong Klodran, seorang danyang yang bermukim di tempat itu, nampak tersenyum ketika ketiga orang di depannya, juga si Gagu Bisu yang tidak bisa berbicara, menjadi terperanjat ketika melihat Kameswara tiba-tiba membelah diri menjadi tiga. Seorang berdiri di kiri dan seorang lagi berdiri di kanannya. Kehadiran kabut itu mengejutkan. Namun kemunculan Kameswara yang mampu membelah diri menjadi tiga itu lebih mengejutkan lagi ketika orang itu tiba-tiba gemetar ketakutan. Wah, iya, membelah diri menjadi tiga. Apa yang kita lakukan? Lari saja, lari. Kita tinggalkan tempat ini. Ayo lari. Akan kemana kau? Jangan. Kemana kau? Kau akan meninggalkan tempat ini? Jangan. Jangan mencoba-coba meninggalkan tempat ini. Kalian tidak bisa pergi seenak kalian begitu saja. Ayo berkumpul.
berkumpul jadi satu di sana. Ayo! Kalian masih tidak percaya bahwa aku adalah Danyang, lelembut yang menempati kawasan ini? Kami percaya. Siapa namamu? Namaku Panji Tumpar, Kiai. Panji Tumpar. Iya. Sebuah nama yang jelek. Panjinya baik, tetapi Tumpernya jelek. Sebuah nama yang akan selalu membawa sial bagimu. Dan kamu? Namaku Surojipang, Kiai. Surojipang? Iya. Juga bukan sebuah nama yang membawa ketenangan. Nama yang tidak seimbang. Seharusnya kau tidak menggunakan nama Jipang yang terlampau berat itu. Jipang membawa sebuah derajat yang tidak bisa diremehkan. Apalagi oleh perilaku buruk macam yang kau lakukan. Dan kau? Saya Gajah Lampor, Kiai. Nah, itu baru sebuah nama yang sesuai denganmu. Lampor adalah sejenis hantu berapi yang muncul di saat banjir tiba. Atau hantu api yang muncul di kejauhan, di garis tepi bulak panjang atau di atas permukaan laut. Kau pantas menggunakan nama Lampor. Dan siapa nama kawanmu yang mati itu? Lilo Legowo, Kiai, atau Panggir. Lilo Legowo? Itu sebuah nama yang sangat bagus. Lilo Legowo berarti ikhlas yang sangat ikhlas. Mengapa orang yang membawa nama itu justru mempunyai sikap dan sifat seperti itu? Sudah. Aku tidak ingin membicarakan nama-nama kalian yang tidak patut semuanya itu. Aku ingin mengetahui apa salah orang gagu itu sehingga kalian mengejarnya. Dan bahkan akan membunuhnya. Awas kalian. Kalian harus mengatakan dengan yang sebenarnya. Jangan kalian berani-berani menipuku jika kalian tidak ingin aku sumpahi menjadi bebatuan, atau yang paling sial kalian aku sumpahi menjadi biji-bijian, jagung atau kacang hijau. Sehingga derajat kalian akan menjadi sangat hina, karena ayam atau binatang yang lain akan memakan kalian. Bagaimana, Surojipang? Baiklah, Kiai. Kami akan bercerita. Bagus. Bagaimana? Kami berempat dengan orang yang mati itu hanya menjalankan perintah untuk membunuhnya. Mengapa? Karena orang itu akan bisa bercerita macam-macam kepada orang lain tentang apa yang dilihatnya. Aneh. Orang itu gagu tuli atau bisu. Bagaimana ia akan bercerita? Dan apa sebenarnya yang telah dilihat? Kami bertiga tidak tahu, Kiai. Yang tahu tentu orang bisu itu sendiri. Jangan mencoba berbohong. Jangan sumpahi kami menjadi bebatuan, Kiai. Sungguh, kami tidak berbohong. Kami tidak tahu. Itu namanya aneh. Kalian cemas, kalian bermaksud membungkamnya. Tetapi kalian tidak tahu apa yang menjadi alasannya. Karena kami hanya suruhan, Kiai. Kami hanya disuruh. Kalau hanya suruhan, betapa gampangnya kalian menilai sebuah nyawa. Karena upah? Benar karena upah? Jawab. Jangan mencoba ingkar. Benar, Kiai. Baiklah. Sekarang katakan siapa orang yang telah menyuruhmu itu. Kami hanya tahu namanya, Kiai. Tetapi kami tidak tahu dari mana asalnya. Cepat katakan siapa namanya. Gajah Lampor dan Surojipang kemudian saling berpandangan. Nampak bayangan kecemasan di wajah mereka untuk menyebut nama orang itu. Kameswara segera meraba bahwa orang-orang itu tentu diancam. Hal yang membuat Kameswara mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Tidak ada pilihan lain bagi Panji Tumpor, Surojipang, dan Gajah Lampor kecuali harus bercerita pada Kameswara. Dengan perasaan yang sebenarnya merasa geli, Kameswara berusaha mengorek keterangan yang lebih jauh. Bertuturlah Gajah Lampor mewakili kedua kawannya yang lain, bahwa sebenarnya mereka hanyalah sekedar utusan. Cepat sebut siapa nama orang yang telah mendalangi perbuatan kalian bertiga itu. Nama orang itu Sawur Pitutur, Kiai. Sawur Pitutur. Sawur adalah sebar, Pitutur adalah nasihat. Sebuah nama yang menyimpan makna yang bagus. Akan tetapi mengapa justru mendalangi perbuatan yang jelek?
Kami tidak tahu, Kiai Danyang Barong. Bagaimana kalian bisa berhubungan dengan orang yang bernama Sawur Pitutur itu? Kamu saja yang bercerita. Kamu yang dulu berhubungan dengan orang itu. Ketika saya pulang dari sawah, perempuan itu datang mendekatiku, Kiai. Sawur Pitutur itu seorang perempuan? Benar, Kiai. Lalu? Orang itu bertanya berbagai hal kepada saya, Kiai. Mulai dari anak, istri, dan macam-macam. Sebagai lelaki, saya senang-senang saja, Kiai. Karena orang itu cukup cantik. Dan bahkan... Bahkan apa? Katakan saja. Orang itu ternyata mau diajak untuk... Berhubungan antara lelaki dan perempuan maksudnya? Benar, Tuan. Lalu? Buntutnya ternyata perempuan cantik itu mempunyai pamrih terselubung. Ia meminta kepada saya untuk mencarikan seorang pemuda yang masih perjaka, akan tetapi bisu, Kiai. Untuk apa? Saya tidak tahu, Tuan. Namun bisa saya ceritakan betapa sulitnya mencari lelaki bisu yang masih perjaka. Di kampung Kanoman ada 3 orang bisu, 2 perempuan, yang seorang lelaki tetapi sudah mempunyai anak. Akhirnya setelah saya menghubungi teman-teman saya yang lain, ya bisa saya dapatkan, Kiai. Dialah orangnya itu. Untuk apa sebenarnya orang cantik itu mencari orang bisu? Saya tidak tahu, Tuan. Baik, lanjutkan ceritamu. Untuk beberapa saat lamanya kami tidak bertemu lagi dengan orang itu yang telah membawa dia. Tiba-tiba orang itu muncul lagi beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa si bisu telah melarikan diri. Nyai Sawur Pitutur kemudian memberi sekampil uang untuk kami berempat, Kiai. Sebagai upah, tugas kami melenyapkan jika si bisu itu pulang. Nah, demikianlah, Kiai. Peristiwa selanjutnya, Kiai telah mengetahui. Baiklah. Kapan kalian akan bertemu dengan perempuan yang bernama Nyai Sawur Pitutur itu lagi? Pekan depan, Kiai. Pada hari Anggara Manis pertama, kami akan bertemu lagi di Pasar Prajekan, Kiai. Pasar Prajekan? Aku tahu tempat itu. Baiklah, bagaimana ciri-ciri orang itu? Perempuan itu sangat cantik, Kiai. Ia mempunyai ciri-ciri khusus. Pada keningnya dihiasi bulatan kecil berwarna merah, Kiai. Itulah ciri-cirinya. Bagaimana sikapmu sekarang? Apakah kalian masih akan berkeras untuk membunuh orang itu? Tidak, Kiai. Tidak lagi. Kalau kalian masih memaksa diri untuk melakukannya, maka akulah yang tidak kuat menahan gatal di tanganku untuk mengantarkan kalian ke alam kematian. Nah, kembalilah kalian ke tempat asal kalian. Dan jangan lupa, pergilah ke Pasar Prajekan pada saat yang dijanjikan. Di luar tahu siapapun, Kameswara segera mengeterapkan ajian rembulan kalangan. Sebuah ajian yang didapatnya secara aneh di balik air terjun Kambang Ayun. Maka tiba-tiba kabut kembali muncul di mana-mana, mengalir perlahan-lahan namun pasti, semakin lama semakin tebal. Panji Tumpar, Suro Jipang dan Gajah Lampor memperhatikan dengan tegang keadaan di sekitarnya hingga kemudian kabut itu terlampau tebal untuk dapat melihat. Kabut itu muncul lagi. Aku mengalami kesulitan untuk melihat telapak tanganku. Apa yang akan dilakukan Danyang itu? Panji Tumpar. Apa? Aku tidak bisa melihatmu. Iya, sama. Aku juga tidak bisa melihatmu dengan jelas. Kiai, apa yang akan Kiai lakukan terhadap kami? Orang upahan itu menjadi ketakutan, namun suara Danyang Barong Klodran itu tidak terdengar lagi. Suasana kemudian menjadi penuh tanda tanya dan tidak menentu. Tetapi ketika waktu kemudian terus bergerak, kabut itu kembali menyusut dan menyusut untuk kemudian lenyap tiada bekasnya. 3 orang upahan itu terkejut, mereka saling pandang. Tidak ada. Ia lenyap dan si bisu itu juga lenyap. Kemana mereka? Aku yakin si bisu tuli itu telah dibawa Danyang Barong Klodran ke kediamannya. Sedang bermimpikah kita ini? Jangan-jangan ini bukan kejadian yang sebenarnya. Bukan kejadian sebenarnya bagaimana? Lihat itu. Tubuh Lilo Legowo tergeletak mati. Wah, bagaimana ini? Lalu kemana mereka? Sudah aku bilang, orang itu sejenis lelembut. Danyang itu tergolong makhluk halus. Mereka menghilang. Mungkin mereka sebenarnya masih berada di sini. Akan tetapi kita yang tidak mampu melihatnya. Lalu, apa yang kita lakukan? Kita kembali saja. Pulang.
bagaimana dengan mayat Lilo Legowo itu? Biarkan saja. Apa yang harus aku lakukan terhadap orang bisu ini? Aku ingin mengajaknya berbicara, tetapi aku tidak tahu apa arti gerakan-gerakan tangannya. Ia bermaksud mengatakan sesuatu, tetapi apa? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan Kisanak? Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Tetapi baiklah, sebaiknya kau ikut aku saja. Kau ikut aku, ayo. Ikut aku. Ikut aku Kisanak. Kau ikut aku. Kameswara berhasil mencundangi kaki tangan orang yang disebut Saur Pitutur dan berhasil pula menyelamatkan orang yang dikejar-kejarnya yang ternyata tidak bisa bicara. Sementara itu di tempat kediaman Nyai Sakyamurti. Lama sekali kakakmu pergi, Pak Lupi. Ibu khawatir kakangmu tidak kembali lagi kemari. Tetapi Bu, kuda-kuda yang lewat tadi menunjukkan bahwa kakang Kameswara tidak berbohong. Waktu terus bergeser semakin malam, Duk. Tenanglah Ibu, aku masih percaya kakang Kameswara tidak berbohong. Kakang Kameswara pasti kembali setelah selesai urusannya. Kita tunggu saja. Pak Lupi, Ibu, ini aku, Kameswara. Itu kakang Kameswara, Ibu. Siapa dia, Ngger? Aku telah menolongnya, Ibu. Orang ini dikejar-kejar 4 orang yang bermaksud membunuhnya. Sayang aku kesulitan menanyainya atau mengetahui siapa dia. Kenapa? Dia bisu, Ibu. Oh, bisu. Benar. Ibu masih ingat pada Aryo Sorang? Aryo Sorang. Ya, Ibu ingat. Siapa Aryo Sorang, Ibu? Seorang abdi ketika masih di Ketemenggungan dulu. Ia bisu, Kakang. Jadi, bisakah kau berbicara dengan orang yang bisu, Warapalupi? Ya, bisa. Aku bisa, Kakang. Ibu pun bisa. Ada beberapa isyarat-isyarat tangan dan gerakan yang aku bisa. Bagus, Warapalupi. Kalau begitu, aku serahkan kepadamu. Tanyai orang ini, dari mana asal-usulnya? Tanyai pula mengapa ia diburu-buru orang dan akan dibunuh. Tanyakan apa yang dilihatnya sehingga ia berada di dalam bahaya. Baik, Kakang. Demikianlah, melalui penterjemah adiknya sendiri, juga ibunya, Kameswara mendapat keterangan yang sangat mengejutkan, bahkan berkaitan langsung dengan sebuah persoalan yang mendebarkan. Apa katanya?
Ia bercerita tentang seorang perempuan bermata 3, Kakang. Seorang perempuan bermata 3? Barangkali itu orang yang muncul di dalam mimpi. Benarkah? Bagaimana, Ibu? Aneh juga apa yang diceritakan oleh orang bisu ini. Orang bermata 3 adalah langka. Jika orang bermata 3 dengan sebuah mata yang lain berada di kening itu benar-benar ada, tentu orang itu adalah orang yang pernah hadir di dalam mimpi Ibu. Agaknya demikian. Di mana perempuan bermata 3 itu sekarang berada? Di mana orang bermata 3 itu berada? Jauh? Jauh sekali, Kakang. Ia mengatakan untuk pergi ke sana membutuhkan waktu beberapa hari perjalanan. Dan ia jera, tidak ingin lagi ke sana. Takut katanya. Tanyakan Pak Lupi, adakah orang lain yang bernasib sama seperti dirinya? Kisanak, apakah ada orang yang bernasib sama dengan kau? Banyak, Kakang. Ia tidak sendiri. Kameswara semakin bertanya-tanya dalam hati, juga semakin membias rasa cemas atas nasib Pinaka Swasti Ratu yang nampaknya berada dalam bahaya. Bahwa perempuan bermata 3 itu benar-benar ada, membuat hatinya menjadi cemas. Ada apa di balik semua? Ayah dan ibu memimpikannya. Perempuan bermata 3 itu hadir di alam impian. Lalu bisu ini bercerita tentang orang yang sama. Perempuan menakutkan yang mempunyai 3 buah mata. Jelas bukan sebuah kebetulan. Pak Lupi, tanyakan namanya. Siapa nama orang bisu itu? Baik, Kakang. Kisanak, siapa namamu? Nama? Siapa? Ya, siapa namamu? Iya, nama. Bagaimana ia bisa menyebut nama? Lihat, Kakang. Ia merangkai kalimat. Ia menyebut namanya dengan tulisan. Oh, ia bisa menulis rupanya. Aryo Sundoro. Jadi namamu Aryo Sundoro? Apa yang dilakukan oleh perempuan bermata 3 itu kepadamu sehingga kau ketakutan? Apa yang dilakukan kepadamu hingga Kisanak ketakutan? Apa katanya Warapolupi? Ia katakan matanya yang dikening mengerikan sekali, Kakang. Sesuatu bisa meledak karena tatapan mata itu. Ia ketakutan. Ia tidak berani pulang. Baiklah, kalau kau masih telaten Palupi, tanyailah ia berbagai hal. Ada baiknya ia untuk beberapa lama bersembunyi di sini. Karena jika ia kembali ke tempat asalnya, ia mungkin akan dibunuh oleh orang-orang suruhan wanita yang bernama Saur Pitutur itu. Besok aku akan berangkat. Aku bisa melacak jejak perempuan aneh itu dari pasar Prajekan. Semoga saja aku bisa bertemu dengannya di sana. Kisanak, bagaimana kalau Kisanak Aryo Sundoro untuk sementara berada di sini, bersembunyi di sini? Ibu sudah bangun. Kameswara. Aku berada di sini, Ibu. Apa yang kau lakukan, Ger? Aku tidak melakukan apa-apa, Ibu. Baru saja aku membersihkan diri di belumbang pancuran di belakang. Sepagi ini kau sudah mandi. Nampaknya semalaman kau tidak tidur. Benar, Ibu. Aku merasa gelisah. Apakah kau akan pergi pagi ini, Kak Meswara? Aku terlalu gelisah, Ibu. Aku tidak bisa membiarkan Pinaka berada dalam bahaya. Aku mempercayai apa yang Ibu ceritakan tentang mimpi itu benar. Itu sebabnya aku merasa sangat gelisah, Ibu. Kau terdorong oleh perasaan cintamu. Ada atau tidak adanya cinta, aku harus melindunginya, Ibu. Kameswara, Ibu hanya berpendapat tidak pada tempatnya. Jika kau masih memendam rasa cinta kepadanya, ia kakakmu, seayah, meski lain ibu. Seharusnya demikian kau mengetahui bahwa ia kakakmu. Kau harus menempatkan perasaan itu pada tempatnya. Mengubah rasa cinta antara lelaki terhadap perempuan
Itu menjadi cinta antara saudara. Cinta yang tidak disinggahi nafsu. Akan tetapi, meski bagaimanapun juga, anak yang dikandungnya adalah anakku. Aku berkewajiban untuk melindunginya, memberi pengayoman jika ia berada di dalam bahaya. Sama sekali tidak pada tempatnya jika aku membiarkan mereka berada dalam bahaya. Aku tidak berbuat apa-apa. Ibu sependapat, Kameswara. Kau memang harus melindunginya. Yang ibu khawatirkan, apabila kau tidak bisa membedakan mana yang sebaiknya kau lakukan dan mana yang seharusnya tidak kau perbuat. Aku tahu apa yang ibu maksud. Apakah kau akan berangkat sekarang? Apakah ibu masih ingin menahan aku untuk tinggal beberapa hari lagi? Tidak. Ibu tahu kau gelisah. Ibu restui Kameswara. Berangkatlah. Maka demikianlah, ketika matahari kemudian bergerak sedikit lebih siang, cahayanya mulai menerobos dedaunan. Kameswara segera berpamitan pada ibu dan adiknya. Kameswara melakukan sungkem sebagai bakti atas ibunya. Dan Kameswara memeluk adiknya beberapa saat, seolah memberikan kekuatan bagi kedudukan yang melanda Warapalupi. Dengan bahasa isyarat, Kameswara berpamitan pula pada Aryo Sundoro yang bisu. Ketiga orang itu kemudian melampaikan tangan, ketika Kameswara yang berjalan di kejauhan melampaikan tangan pula. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.